Poco Indonesia mengumumkan akan meluncurkan series F4 di Indonesia pada akhir Juni 2022 mendatang. Kepala Pemasaran Poco Indonesia Bung Andi mengatakan perangkat yang akan hadir pada 30 Juni itu untuk menjawab aspirasi seluruh pengguna maupun para penggemar Poco. Dia menjelaskan perangkat ini memiliki performa mumpuni, tetapi daya baterai lebih irit. Poco F4 5G dan Poco X4 GT telah diluncurkan secara global pada Kamis 23 Juni 2022. Adapun Poco F4 5G baru akan dirilis di pasar Indonesia pada Kamis 30 Juni. Namun belum ada keterangan resmi mengenai Poco X4 GT di pasar Indonesia. Sementara Poco F4 5G akan ditenagai oleh chipset Snapdragon 870. Sedangkan Poco X4 GT akan tiba dengan chipset MediaTek Dimensity 8100. Adapun keduanya sama-sama mengemas fitur seperti pengisian kabel 67 watt speaker ganda, ear blaster, koneksi NFC, dan pemindai sidik jari samping. Selain itu juga ada kesamaan pada kamera belakang sekunder ultrawide 8 MP plus makro 2 MP. Dari segi harganya, kedua smartphone tersebut juga terbilang mirip banget, yakni sekitar harga 4 jutaan rupiah saja di pasaran global Malaysia. Dan di Indonesia sekitar 5 jutaan, dengan harga penjualan kilat kemungkinan 4 juta juga. Kendati demikian, Poco F4 dan Poco X4 GT mempunyai beberapa perbedaan yang cukup terlihat dari segi spesifikasi dan fitur. Oleh karena itu, Poco fans garis keras sering kebingungan di kolom komentar. Mending Poco F4 apa Poco X4 GT? Berikut ini adalah perbandingan dari smartphone Poco F4 dan Poco X4 GT. Yang pertama dari sisi bodi. Poco F4 hadir dengan dimensi 163,2 x 76 x 7,7 mm dan berat 195 gram. Varian warna yang disajikan yakni abu-abu, hijau, dan biru. Sedangkan Poco X4 GT muncul dengan dimensi 163,6 x 74,3 x 8,9 mm dan berat 200 gram. Varian warna yang dihadirkan yakni black, blue, dan silver. Dari segi bodinya sudah jelas smartphone Poco F4 lebih ringan ketimbang Poco X4 GT. Dari segi bodi dimensionalnya, smartphone Poco F4 lebih kecil daripada Poco X4 GT. Tapi jika dilihat dari segi bodinya aja tanpa mempertimbangkan berat dan dimensinya. Entah kenapa saya sangat suka dengan bentuk bodi Poco F4 yang terlihat seperti HP mahal dan tidak terlalu mainstream. Oke, lanjut kita masuk ke bagian layarnya. Yang kedua dari sisi layar. Dari segi layar, Poco F4 mengusung panel AMOLED dengan bentang 6,67 inci dan desain punch-hole. Serta terdapat sistem biometrikasi pemindai sidik jari di bagian sampingnya. Ada juga peletakan kamera depan yang berada di tengah atas layar dan dilapisi Gorilla Glass 5. Spesifikasi terkait layar Poco F4 adalah kemampuan kecerahan layar 1300 nits serta kecepatan refresh rate 120 Hz. Sekarang masuk ke Poco X4 GT memiliki layar jenis LTPS LCD. Berbentang 6,6 inci dan desain punch-hole di tengah atas layar. Layar ini memiliki resolusi Full HD+, kemampuan kecerahan layar 650 nit dengan refresh rate 144 Hz. Pemindai sidik jari HP ini baru di samping layar. Yang membedakan di sini adalah dari segi jenis layar HP, Poco F4 sudah pakai AMOLED, sedangkan X4 GT baru LTPS LCD. Tapi dari segi kecepatan layar, Poco X4 GT sudah memakai layar 144 Hz. Sedangkan di Poco F4 cuma 120 Hz. Untuk ketahanan layarnya, tampak smartphone Poco F4 sudah pakai Corning Gorilla Glass 5. Sedangkan di HP Poco X4 GT juga memakai Corning Gorilla Glass 5 juga. Oke, lanjut kita bahas ke segi kameranya. Yang ketiga dari sisi kamera. Dari segi kamera, Poco F4 menghadirkan 3 kamera utama, salah satunya memiliki resolusi 64 MP. Kita masih membahas Poco F4. Perangkat ini memiliki sensor kamera utama 64 MP dengan dilengkapi fitur OIS, ultrawide 8 MP, makro sensor 2 MP, sementara kamera selfie beresolusi 20 MP. Untuk Poco X4 GT, perangkat ini terdapat sensor kamera utama 64 MP, kamera ultrawide 8 MP, dan makro 2 MP. Sementara kamera selfie beresolusi 20 MP. Secara segi kamera, Poco F4 lebih unggul dari Poco X4 GT, sebab Poco F4 sudah punya fitur OIS, ketimbang Poco X4 GT tidak punya OIS,
Dari secara segi keseluruhan kameranya, kami lebih berpihak ke Poco F4 karena smartphone tersebut sudah mempunyai fitur OIS dan jepretan kamera dari smartphone ini sudah sangat jernih dibanding Poco X4 GT. Oke, lanjut kita bahas ke segi performa. Poco F4 ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 870, mempunyai RAM mulai dari RAM 6GB dan RAM 8GB, serta memori internal 128GB dan internal 256GB. Spesifikasi lainnya mencakup baterai 4520 mAh, pengisian daya cepat 67 Watt, konektivitas NFC, sertifikasi IP53, konektivitas 5G, dual speaker stereo, game booster, skor Antutu 715.000 dan sistem operasi Android 12 yang dibalut antarmuka MIUI 13. Sementara Poco X4 GT mempunyai chipset MediaTek Dimensity 8100, ada juga RAM 6GB dan serta 8GB, dan memori internal 128 serta 256GB. Spesifikasi lainnya mencakup baterai 5080 mAh, pengisian daya cepat 67 Watt, konektivitas 5G, dual stereo speaker, game booster, skor Antutu 824.571, dan sistem operasi Android 12 yang dibalut antarmuka MIUI 13. Untuk kedua smartphone tersebut sudah tidak punya slot micro SD sebagai lubang kartu memori eksternal, so kalian cuma mengandalkan memori internalnya saja. Jika dilihat dari segi performa, entah kenapa kami sangat suka dengan performa dari Poco X4 GT. Selain dari skor Antutunya besar, konektivitas dari smartphone ini juga sangat lengkap, tidak ada yang dikurang-kurangi. Untuk keseluruhan performa atau spesifikasinya ini tampaknya smartphone Poco X4 GT lebih unggul daripada Poco F4. Oke, lanjut kita bahas ke segi harganya. Oke, lanjut kita langsung saja masuk ke kesimpulan akhirnya. Secara keseluruhan kalian sudah lihat fitur-fitur yang ada di smartphone Poco F4 dan juga Poco X4 GT. Kalau kalian perhatikan dengan jeli dan seksama, kedua smartphone tersebut tampak jauh berbeda. Secara performa kami lebih cenderung untuk membeli HP Poco X4 GT. Tapi dari segi berfotoria dan menggunakan keseluruhan baik itu sosial media beserta gaming dan berfotoria, entah kenapa saya lebih cenderung untuk membeli HP Poco F4. Dari segi desainnya juga kami lebih suka desain dari Poco F4 yang tidak membosankan. Karena desain Poco X4 GT menurut kami sangat membosankan karena terlihat seperti HP Realme. Dari segi jeroannya entah kenapa saya sangat suka dengan Poco X4 GT. Jika diadu Dimensity 8100 melawan Snapdragon 870, sudah jelas Dimensity 8100 unggul telak atas Snapdragon 870. Sebelum kami menutup sesi akhir ini, kami ingin bilang bahwa smartphone Poco F4 akan launching di Indonesia pada 30 Juni dengan harga normal mulai 5 jutaan. Untuk harga Asia Tenggara, smartphone Poco X4 GT sudah mulai dijual di pasar Malaysia sekitar 4 jutaan. Sementara kemungkinan Poco F4 juga akan ada penjualan kilat di Indonesia dengan harga mulai 4 jutaan untuk varian terendahnya. Karena di India sana HP Poco F4 cuma dihargai sekitar 4,5 jutaan untuk harga Libird. Sementara harga normalnya sekitar 5,3 jutaan rupiah. Jika kalian sudah melihat kedua perbedaan HP itu, HP manakah yang pengen kalian beli? Poco F4 atau Poco X4 GT? Tulis komentarnya di bawah ini. Oke, di sini kami pamit, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.